Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, di dalam dunia seni, gambar yang melebih-lebihkan atau merubah bentuk objek biasanya disebut dengan karikatur. Karikatur sendiri berasal dari kata caricar, yakni sebuah kata yang berasal dari bahasa Italia yang artinya memberi muatan atau melebih-lebihkan. Secara sederhana, pengertian karikatur ini adalah gambar ataupun penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas dari objek tersebut. Umumnya, media yang satu ini digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan ataupun kritikan secara sederhana. Bahkan pada kasus penghinaan Nabi Muhammad, karikatur itu digunakan sebagai alat untuk menistakan Rasulullah SAW. Karikatur ini apapun tujuannya biasanya bisa kita lihat di halaman pertama pada koran ataupun majalah. Seperti di majalah Tempo itu yang Tempo hari sempat membuat rame. Adapun ciri khas dari gambar karikatur umumnya menggunakan karakter orang yang mempunyai ukuran yang tidak normal dalam penentuan badan serta kepalanya. Kepalanya kecil, orangnya besar, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, ada pula unsur sindiran yang disajikan oleh si pembuatnya mengenai isu ataupun permasalahan sosial yang tidak kunjung mendapatkan solusi. Ada masalah sosial, tidak ada solusinya, ya udah buat karikatur aja. Maksudnya biar menarik perhatian orang untuk mencarikan solusinya. Pengertian karikatur adalah sebuah gambar yang menampilkan sebuah objek yang sudah dikenal dan secara umum ditujukan untuk memberikan kesan lucu kepada pihak yang mengenal objek yang ada di gambar tersebut. Umumnya karya karikatur ini dipakai sebagai sarana kritik terhadap politisi, pemerintah, dan juga sosial yang terkesan lebih sopan. Bentuknya yang lucu dan unik membuat gambar karikatur sampai sekarang masih diminati banyak orang. Walaupun terlihat cukup sederhana, akan tetapi membuat sebuah karikatur tidaklah mudah. Karikatur adalah gambar yang mudah untuk diingat, yang disertai dengan komentar satir pendek, yang cukup menghibur dan kaya akan penafsiran. Tujuan dari karikatur tersebut adalah untuk mendorong lahirnya pemikiran ulang dan penciptaan ulang realitas untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Karikatur ini bisa membuat sebuah pesan ataupun sindiran yang sifatnya humoris tapi nyelekit. Sementara itu, dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian karikatur adalah gambar olok-olok yang mengandung sebuah pesan, mengandung sebuah sindiran, dan lain sebagainya. Karikatur ini menggambarkan suatu subjek yang dikenal, dan pada umumnya ditujukan untuk menimbulkan kelucuan untuk pihak yang mengenal subjek tersebut. Selain itu, karikatur seringkali disamakan dengan kartun karena memang hampir mirip. Akan tetapi perbedaan utama kartun dan karikatur adalah bahwa karikatur tidak membentuk sebuah cerita sebagaimana kartun. Tapi karikatur ini bisa menjadi unsur di dalam kartun. Saya contohkan. Ini karikatur ini pernah dimuat di dalam majalah Tempo dan cukup menggegerkan. Ngomentari wong iki bahaya, hati-hati. Gambar karikatur ini bercerita tentang persatuan dan persaudaraan umat Islam dari berbagai negara tanpa memandang aliran mazhab, warna kulit, dan lain sebagainya. Itulah yang diinginkan oleh kebanyakan umat Islam. Tetapi Zionisme Israel tidak henti-hentinya menebarkan bibit-bibit perpecahan di kalangan umat Islam. Umat Islam dipecah belah. Sebab kalau umat Islam itu bersatu, ya kalah Israel itu.
Ya, umat Islam tidak mau bersatu. Jadi umat Islam dipecah-pecah, dipecah menjadi Sunni dan Syiah. Sunnah dipecah lagi, ada Wahabi, ada Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, dan lain sebagainya. Syiah sendiri itu juga dipecah-pecah, ada Syiah London, Syiah Baghdad, dan seterusnya. Nah, siapa yang memecah-mecah umat Islam? Nah, pelaksana atau operator pemecah belah ini banyak terdiri dari tokoh-tokoh Islam sendiri. Dengan tidak disadari oleh tokoh-tokoh itu bahwa dia telah memecah belah umat Islam. Dan tanpa merasa, dia telah menjadi kepanjangan tangan kaum Zionis Israel. Tapi ada juga yang dengan sengaja memang kerjasama, memang kerjanya itu yang secara sengaja memecah belah umat Islam. Memecah belah umat Islam itu kerjaan orang pintar, orang bodoh nggak bisa. Nah, kalau karikatur ini bercerita negara Yaman dan Lebanon ini adalah dua negara yang anti Israel. Hubungan Yaman dan Lebanon sangat erat. Tampaknya itu tidak disukai oleh Zionisme Israel. Lalu Israel mengajak Saudi Arabia untuk merusak hubungan kedua negara tadi. Benar, Saudi kemudian menyerbu Yaman dan akhirnya Saudi mengajak negara-negara lain untuk menyerbu Yaman. Akhirnya terjadi perang Yaman dengan koalisi Arab yang dipimpin oleh Saudi itu. Sudah 7 tahun perang belum selesai. Lebanon pun diobok-obok oleh Saudi. Apa yang dilakukan oleh Saudi ini sebenarnya hanya mengikuti maunya Amerika dan Israel. Ya, ini gambarnya. Ini Lebanon menjulurkan tangan, disambut oleh Yaman, lalu kedua tangan yang berjabatan erat ini digerogoti oleh Israel dan Saudi Arabia. Kalau karikatur ini Bidayatul Am Ad-Dirasi. Ini gambar pertama ini, awal tahun ajaran istri sibuk nonton TV, sementara anaknya dibiarkan nonton HP. Suaminya sibuk asik dengan laptop. Ya, tidak kalah anaknya juga asik dengan HP. Ini berlangsung di awal tahun ajaran sekolah. Kemudian 1 hari sebelum ujian, istri berhenti tidak nonton. Suami pun menyimpan laptopnya. Lalu anaknya disuruh belajar. Anaknya ya cemberut. Anaknya merengut di sinau. Salahmu dhewe. Sinau kok sedina arep ujian apa ya iso. Nah, ini karikatur hukukul mar'ah, hak-hak perempuan, hak wanita. Gambar ini bercerita tentang hak-hak wanita di Jazirah Arab. Wanita diperlakukan seperti kuda tunggangan. Lah kon gendong wong semene gedine apa ya ra mengkek-mengkek. Sementara laki-lakinya berkoar-koar telah memenuhi hak-hak wanita. Iya, mungkin secara materi tidak kurang. Nah, kalau ini, gambar ini saya kira mudah dibaca maksudnya. Di negara manapun selalu ada tokoh-tokoh yang suka menjilat. Tidak terkecuali Indonesia. Jilati dulu ini sepatu, nanti saya jadikan komisaris. Saya kasih jabatan ini, saya kasih jabatan itu. Jilati dulu ini telapak kaki saya. Nah, silakan dimaknani sendiri. Orang-orang yang memelacurkan ilmunya kepada penguasa itu dapat dikategorikan penjilat juga. Orang-orang yang memelacurkan ilmunya kepada penguasa itu dapat dikategorikan penjilat juga. Nah, kalau ini adalah karikatur untuk mengkritik rezim Jokowi yang suka ngutang. Bangun jalan tol, utang. Bangun bandara, utang. Bangun pelabuhan, utang. Kereta api cepat, utang. IKN, utang. Kalau nggak salah sekarang utangnya itu lebih 10 triliun. Kalau dengan ngutang, siapapun bisa. Nggak usah presiden, Pak Lurah tempat saya itu bisa kalau bangunnya itu modalnya utang. Membangun dengan utang itu bukan sebuah prestasi. Prestasi itu ya membangun tanpa utang.
Apa bisa membangun tidak ngutang? Bisa. Bisa tidak ngutang. Kalau BUMN untung semua. Yang terjadi sekarang ini seluruh BUMN rugi ya, rugi. Orang genah tak yang ngurusi. Kalau uang negara tidak dikorupsi, wah, makmur Indonesia ini. Kalau sumber alam dikelola oleh bangsa sendiri bukan bangsa asing, wah ngungkuli Kuwait, ngungkuli Saudi, ngungkuli Qatar sugih wong Indonesia ini. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.